Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sejumlah informasi penting seputar Kabupaten Kota Waringin Timur akan kami hadirkan untuk Anda. Kali ini bersama saya Blitaria Indri, berikut informasi yang pertama. Pemirsa, DPRD Kabupaten Kota Waringin Timur telah resmi membentuk alat kelengkapan Dewan dalam rapat paripurna yang digelar di gedung DPRD setempat. Rapat yang berlangsung pada Senin sore ini dihadiri hampir seluruh anggota Dewan. Rapat paripurna pembentukan alat kelengkapan Dewan dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Waringin Timur, Rimbun, bersama Wakil Ketua 1 dan Wakil Ketua 2. Pembentukan AKD merupakan langkah penting dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja Dewan. Dalam rapat tersebut, anggota Dewan sepakat untuk membentuk 4 komisi, yaitu Komisi 1 yang membidangi pemerintahan, hukum dan keuangan, kemudian Komisi 2 membidangi perekonomian, Komisi 3 membidangi kesejahteraan rakyat, dan Komisi 4 membidangi pembangunan fisik dan prasarana. Pembentukan AKD diharapkan dapat mempercepat pengambilan keputusan dan memperkuat fungsi pengawasan serta perencanaan pembangunan daerah. Rapat paripurna diakhiri penandatanganan berkas resmi oleh Ketua DPRD Kota Waringin Timur terkait pembentukan AKD untuk masing-masing komisi. Dengan langkah ini, DPRD Kota Waringin Timur berharap dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Dan dengan terbentuknya AKD yang baru, diharapkan sinergi antara eksekutif dan legislatif semakin kuat demi kemajuan Kota Waringin Timur. Masud Badarudin, Hayat TV. Pemirsa, DPRD Kota Waringin Timur telah resmi menetapkan susunan pengurus Badan Pembentukan Peraturan Daerah. Pembentukan ini dilakukan melalui rapat paripurna yang dilaksanakan pada Senin sore. Penetapan susunan pengurus Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Bapemperda dilaksanakan lewat rapat paripurna DPRD Kota Waringin Timur dalam agenda pembentukan alat kelengkapan Dewan. Rapat digelar di gedung DPRD setempat. Bapemperda penting dalam merancang dan membahas rancangan peraturan daerah atau perda yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Adapun susunan pengurus Bapemperda yang ditetapkan meliputi Marudin dari fraksi PKB sebagai ketua dan M. Kurniawan Anwar dari fraksi PAN sebagai wakil ketua. Bapemperda bertugas menyusun rancangan program pembentukan peraturan daerah atau Propamperda dengan daftar prioritas Raperda setiap tahun anggaran. Badan ini berperan mengkoordinasikan penyusunan program antara DPRD dan pemerintah daerah. Bapemperda juga melaksanakan pembahasan Raperda yang diajukan oleh DPRD maupun pemerintah daerah, serta melakukan pengawasan terhadap implementasi produk hukum daerah. Bapemperda bertanggung jawab menyiapkan Raperda usulan DPRD berdasarkan program pemerintah daerah. Mereka juga melakukan harmonisasi dan pemantapan konsepsi perda termasuk dalam pembahasan RAPBD maupun perubahan APBD. Masud Badarudin, Hayat TV. Kasus penemuan jasad bayi dengan kondisi fisik tidak utuh di Kecamatan Mentaya Hulu akhirnya menemukan titik terang. Polisi telah menetapkan 1 tersangka pembuangan bayi yang ternyata adalah ibu bayi tersebut dan masih berstatus pelajar. Kurang dari sepekan melakukan penyelidikan, Polres Kota Waringin Timur kini telah mengungkap kasus penemuan jasad bayi dengan kondisi mengenaskan. Pelaku saat ini telah diamankan dan ditetapkan sebagai tersangka. Senin siang, Polres Kota Waringin Timur menggelar jumpa pers terkait pengungkapan kasus tersebut. Namun tersangka tidak dihadirkan karena masih berusia di bawah umur dan berstatus pelajar.
Kapolres Kota Waringin Timur AKBP Reski Maulana Zulkarnain menerangkan, jika tersangka adalah ibu korban, pelaku membuang bayi berjenis kelamin perempuan itu dengan menguburnya beberapa saat setelah dilahirkan. Tidak berselang lama, kuburan bayi dibongkar seekor anjing dan memangsanya, hingga akhirnya jasad bayi yang sudah tidak utuh ditemukan di tengah jalan. Tersangka mengakui jika proses persalinan hanya dilakukan seorang diri, namun polisi masih mendalami kasus tersebut, apakah ada pihak lain yang harus bertanggung jawab secara hukum atas kasus itu. Kemudian dari temuan-temuan alat bukti yang ada, kita mengarah ke salah satu pelaku yang saat ini sudah kita lakukan penetapan tersangka. Bayi yang kita temukan tersebut adalah seorang anak yang berumur tidak lebih dari 2 hari, kemudian masih dalam kondisi bayi lemas, artinya masih beberapa jam dalam proses persalinan, dan itu merupakan hasil otopsi dan kemudian juga hasil visum. Masih melakukan penyidikan secara paralel kaitannya dengan apakah pada saat melakukan persalinan dilakukan dalam keadaan sendiri, kemudian nanti juga kita kembangkan apakah ini memang hasil perbuatan oleh seseorang, dan seseorang itu apakah dapat kita mintain pertanggungjawaban hukum. Kalau dari pengakuan yang bersangkutan sampai saat ini dilakukan persalinan sendiri, tapi nanti kita tetap lakukan rangkaian penyidikan untuk membuat terang apakah ada yang membantu atau ada pihak lain yang harus mempertanggungjawabkan terhadap tindak pidana yang dilakukan. Dalam menangani kasus yang melibatkan anak berhadapan dengan hukum ini, Polres Kota Waringin Timur bekerja sama dengan sejumlah pihak. Pelaku juga mendapat pendampingan secara hukum, termasuk pendampingan oleh psikolog, dinas sosial, hingga balai pemasyarakatan. Mashud Badarudin, Hayat TV. Untuk menciptakan lalu lintas yang lebih aman dan tertib, Polres Kota Waringin Timur menggelar Operasi Zebra Telabang 2024. Dengan fokus pada peningkatan kesadaran masyarakat, operasi ini akan berlangsung dari tanggal 14 Oktober hingga 27 Oktober. Dimulainya Operasi Zebra Telabang ditandai dengan apel gelar pasukan yang berlangsung di halaman Polres Kota Waringin Timur pada Senin pagi. Apel dipimpin oleh Kapolres AKBP Reski Maulana Zulkarnain. Operasi ini melibatkan 34 personil dari berbagai satuan yang ada di Polres Kota Waringin Timur, termasuk satuan lalu lintas dan satuan lainnya. Dalam 2 minggu ke depan, petugas akan bekerja keras menjaga keamanan, keselamatan, dan kelancaran arus lalu lintas di Kota Waringin Timur. AKBP Reski menerangkan, operasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mematuhi aturan lalu lintas. Operasi Zebra akan dilakukan dalam 2 tahap. Pada minggu pertama akan berfokus pada tindakan pencegahan, sedangkan minggu kedua akan mengutamakan penindakan tegas terhadap pelanggaran termasuk tilang. Bahwa minggu pertama kita mengutamakan kegiatan preemptif dan preventif, kemudian di minggu kedua kita akan secara garis besar 50% melakukan kegiatan represif yang tentunya kegiatan penilangan menggunakan elektronik, baik itu yang statis dan mobile. Harapan dengan kegiatan ini mana terhadap angka kecelakaan lalu lintas sendiri seperti apa?
Baik, harapannya terhadap kegiatan ini akan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas, sehingga apabila kesadaran masyarakat meningkat, maka akan berpengaruh kepada keamanan dan ketertiban berlalu lintas, sehingga yang pada intinya akan menurunkan angka kecelakaan berlalu lintas. Dengan adanya operasi Zebra ini, diharapkan masyarakat semakin disiplin dan sadar akan keselamatan berlalu lintas, sehingga pada akhirnya angka kecelakaan lalu lintas di Kota Waringin Timur dapat ditekan. Mashud Badarudin, Hayat TV. Dukungan untuk pasangan Haliki Nur dan Irawati dalam Pilkada Kota Waringin Timur terus mengalir deras. Ratusan warga yang tergabung dalam relawan Pro HNR menganggap Haliki Nur sebagai sosok pemimpin yang peka terhadap kebutuhan masyarakat. Ratusan masyarakat dari berbagai latar belakang berkumpul mendeklarasikan diri sebagai relawan Pro HNR. Mereka berkomitmen mendukung Haliki Nur dan Irawati dalam pencalonan kembali sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kota Waringin Timur. Relawan yang sebagian besar warga Kecamatan Baamang menilai selama periode pertama kepemimpinan Haliki Nur dan Irawati telah menunjukkan kepekaan tinggi terhadap kebutuhan masyarakat. Sehingga relawan yang muncul atas inisiatif tokoh masyarakat dan pemuda sepakat mendukung pasangan Harati kembali memimpin Kota Waringin Timur. Mereka menilai banyak program pembangunan selama masa jabatan sebelumnya telah memberikan dampak positif bagi masyarakat, meskipun masih ada tantangan yang harus dihadapi dan diperjuangkan oleh pasangan Haliki Nur dan Irawati. Jadi beberapa hal yang kami rasakan di beberapa tahun terakhir, kami jujur, kami merasakan sesuatu yang luar biasa. Sebelum masa jabatan beliau berakhir, apa yang kami rasakan mulai dari jalan, terowongan lampu, tempat hiburan, sarana dan prasarana olahraga, sangat memuaskan di masa kepemimpinan Pak Haliki. Jika Pak Haliki kembali terpilih, harapan kami adalah ke depan untuk gang-gang di area-area perumahan, termasuk di daerah-daerah di pelosok-pelosok, mungkin dari lapangan sepak bola, sarana dan prasarana infrastrukturnya, mungkin Pak Haliki bisa membantu arahnya ke wilayah utara supaya berkeadilan lah, dari ujung Dapil 1 sampai Dapil 5, Pak Haliki bisa membangun lapangan sepak bola yang berstandar. Haliki Nur merasa terharu atas antusiasme luar biasa dari warga. Dukungan ini membangkitkan semangat dan optimismenya untuk memimpin Kota Waringin Timur satu kali lagi. Haliki Nur juga mengajak semua relawan untuk tidak hanya fokus pada kemenangan di Pilkada, tetapi juga bersama-sama mengawal pemerintahan Kota Waringin Timur bersama Harati Jilid 2. Ini kan Pro HNR ini baru saja dibentuk, tapi begitu dibentuk dengan hanya beberapa waktu terakhir ini ternyata tanggapan luar biasa. Makanya saya sangat terharu tadi, terenyuh juga melihat begitu antusias warga yang ikut bergabung di Pro HNR, terutama karena mereka mendukung saya. Harati, mudah-mudahan kalau memang nanti diamanahkan terpilih, kita akan kerjasama, terutama dengan HR juga dengan kelompok-kelompok lain. Bagaimana? Karena membangun tim yang begitu besar tidak mungkin hanya seorang bupati atau wakil bupati saja, tapi perlu dukungan semua pihak. Jadi saya terharu dan terima kasih sekali kepada saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku semua yang berada di Pro HNR yang luar biasa. Karena masukan saran mereka lah, mungkin nanti dalam membuat kebijakan perlu pendapat orang lain, misalnya Pak ini kita kurang di sini, begini. Itu akan memperkaya hasanah program kita, memperkaya program kita sehingga program kita lebih banyak menyentuh masyarakat dan lebih banyak manfaatnya untuk masyarakat kita. Jadi saya minta tadi tidak hanya mengusung, mendukung sampai kita terpilih, tapi mengawal nanti bersama-sama. Di hari yang sama, Haliki Nur juga mengukuhkan relawan satu hari. Relawan yang didominasi oleh warga Kecamatan Mentawa Baru Ketapang ini turut mendeklarasikan dukungan mereka untuk pasangan Haliki Nur dan Irawati. Dukungan yang mengalir ini menandakan bahwa masyarakat semakin optimis dengan keberlanjutan pembangunan yang telah dimulai. Kesiapan dan semangat para relawan menjadi modal besar dalam menghadapi pilkada mendatang.
Masud Badarudin, Hayat TV. Unsur pimpinan DPRD Kota Waringin Timur periode 2024-2029 telah resmi dilantik. Rimbun yang terpilih sebagai ketua bertekad untuk meningkatkan pengawasan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat dengan lebih optimal. Pelantikan unsur pimpinan DPRD Kota Waringin Timur periode 2024-2029 dilaksanakan dalam rapat paripurna pada Senin siang. Acara tersebut dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Sampit, Beni Oktavianus, yang mengambil sumpah jabatan para pejabat baru. Pelantikan ini dilakukan berdasarkan surat keputusan Gubernur Kalimantan Tengah. Rimbun dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dilantik sebagai Ketua DPRD, diikuti oleh Juliansah dari Partai Gerakan Indonesia Raya sebagai Wakil Ketua 1 dan Rudianur dari Partai Golongan Karya sebagai Wakil Ketua 2. Rimbun menegaskan komitmennya untuk menjalankan peran legislatif sesuai ketentuan yang berlaku. Ia bertekad akan lebih optimal pada pengawasan kinerja eksekutif dan memperjuangkan hak-hak masyarakat. Di tahun ini kami surprise sekali mendapatkan kepercayaan dan kami akan melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Ketua DPRD Kabupaten Waringin Timur dengan baik, yaitu sesuai dengan aturan DPRD menjalankan fungsi pengawasan, hak budgeting dan juga prolegda atau pembuatan perda. Yang kami maksimalkan terkait dengan PR yang sudah ditunggu atau dirindukan masyarakat, terutama hak-hak masyarakat, ya pastinya kami upayakan untuk mengakomodir sesuai dengan aturan yang berlaku ya. PJS Bupati Kota Waringin Timur, Salahuddin, menyampaikan bahwa pelantikan ini merupakan langkah awal dalam merealisasikan berbagai program pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat. Ini untuk mengawali kerja ya daripada legislatif dengan eksekutif ini memang harus ada pelantikan dulu. Jadi struktur sudah terbentuk ya. Berarti ini sebentar lagi kita akan melaksanakan rapat-rapat ini masuk rapat paripurna nanti untuk kegiatan anggaran perubahan dan nanti termasuk persiapan raperda dan seterusnya. Ya, ini kan merupakan mitra kerja ya. Di mitra kerja tentunya saling bekerja sama ya, tentunya juga saling memberi masukan, kemudian juga kontrolnya sebagai pengawas saja seperti itu ya. Kalau ada yang memang harus digunakan bersama-sama menyempurnakan seperti itu. Dengan dilantiknya unsur pimpinan DPRD yang baru, diharap terciptanya kolaborasi yang lebih baik antara legislatif dan eksekutif, sehingga menjadikan Kota Waringin Timur lebih maju dan sejahtera melalui program-program yang berorientasi pada kepentingan publik. Masud Badarudin, Hayat TV. Demikian pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Blitaria Indri mau undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.